Oke, lanjut lagi. Yuk, tadi kita sudah membahas tentang word art. Sekarang kita bahas untuk yang lainnya. Setelah word art, ya. Kok udah sebelum? Oke, setelah word art, ya. Kita masuk, tadi kan kita word art yang ini ya, nak ya. Sekarang kita masuk ke equation. Coba kita coba equation. Equation itu biasanya berhubungan dengan perumusan atau di soal matematik. Nah, di matematika kalian sering melihat bentuk-bentuk rumus yang seperti itu. Kira-kira kalau ngetik di Microsoft Word-nya seperti apa sih? Ya, di equation. Kita klik tanda panah equation, di insert ya, di insert. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada equation. Equation-nya kita klik. Ya, nah ini ada banyak pilihan equation-nya atau bentuk rumus-rumusnya banyak. Kalau misalkan bukan yang ini Bu, bukan yang nomor 2 juga, bukan yang nomor 3, bukan yang nomor 4, lalu yang mana? Kalau misalnya ini tidak ada atau tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa pilih insert new equation. Insert new equation-nya diklik. Nah, lalu sini banyak pilihan nih. Mau yang seperti apa? Ada fraction, fraction itu bentuknya begini. Kalian tinggal pilih. Atas bawah per, atas bawah nyamping seperti ini, atas bawah nyamping seperti ini, atas bawah seperti ini. Kalau misalkan ini yang ini, tinggal klik aja. Nanti tinggal diisi angkanya. Misalnya sini angkanya 3/5. Ya, klik di luar spasi. Nanti dia akan ke kiri dengan sendirinya. Ya, akan ke kiri dengan sendirinya. Lalu misalnya ini Bu kasih tebal biar kelihatan ya, ya. Misalnya ganti lagi yang lain. Misalnya insert lagi. Kita pilih equation lagi, insert new equation lagi. Misalnya kita fractionnya kan sudah ya, ini udah bisa lah ya, seperti ini hanya pilih aja lalu diketik biasa. Yang script seperti ini. Yang biasa kalian temukan misalkan radikal. Radikal itu akar-akarannya nah ya. Misalkan seperti ini. Akar ada A pangkat 2 plus B pangkat 2, tinggal diganti. A-nya tuh mau diganti angka berapa? Misalnya angka 5. 5 pangkat 2 ditambah B-nya mau diganti angka berapa? 10 pangkat 2. B-nya dihapus. Seperti itu. Jadi ya, kita coba lagi yang lain. Insert lagi. Equation lagi. Misalnya insert new equation. Atau mungkin integral. Kalian sering melihat ini ya, integral ya, atau radikal. Radikal itu tadi udah kan radikal ya. Radikal udah, integral. Integral itu seperti ini. Misalnya kita pilih yang nomor ini. Tinggal diketik, misalnya ibu sih kurang paham ya bahasanya ke yang matematik yang ini ya. Misalkan sini 2. Bacanya seperti apa kalau begini 5. Ini misalkan ada angkanya 7 atau dan sebagainya. Sesuai kebutuhan tinggal diganti-ganti aja. Ya itu untuk equation-nya, matematiknya atau penyisipan rumus matematik. Operator juga ada seperti ini, metrik seperti ini ya. Biasanya di soal matematika ada yang begini ya. 1 misalkan 3 5 2 misalnya ya, ini hanya contoh ya, entah benar apa enggak rumusnya seperti apa kurang paham. Nah, ini contoh penulisan di rumus-rumus matematik ya nak ya. Insert equation seperti itu. Kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Operator, limit and logs nih, log sekian, log min sekian, max sekian dan lain sebagainya. Essence juga, function juga ya. Sin seperti ini bacanya apa nih, cos, sin, tangen dan lain sebagainya ya. Nah oke, ibu rasa cukup untuk equation-nya. Kalian nanti bisa coba-coba lagi di rumah atau bisa coba-coba sendiri ya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Selain equation, apalagi di sini ada simbol. Terkadang kita pada saat mengetik menggunakan Microsoft Word itu ada simbol-simbol tertentu. Misalnya simbol kurang lebih, atau simbol tanda checklist, atau simbol mungkin copyright dan lain sebagainya. Ya, untuk menyisipkan simbol kita klik insert kemudian simbol. Kalau misalkan simbol yang kalian sisipkan ada di sini, kalian tinggal pilih aja. Misalnya nih tanda checklist, boleh. Kalau misalnya ada lagi di sini lebih kecil sama dengan, boleh. Misalkan lebih besar sama dengan, bisa. Kalau misalnya Bu nggak ada di sini lambangnya Bu, adanya di mana kita nyarinya? Kita cari di more symbol. Cari more simbolnya. Nah, di sini banyak sekali simbol-simbol yang bisa kalian pilih. Misalnya kita pakai simbol copyright C.
yang C ini ya, copyright, insert. Maka dia akan muncul di sini otomatis nih. Perhatikan di sini, dia akan muncul ya. Kita kembali ke sini dulu, kita buat lebih besar biar kelihatan ya. Nih copyright. Terus misalnya kita insert lagi, mau lambang yang lain misalnya. Kalian bisa pilih aja, di sini banyak sekali pilihannya. Tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Misalnya ibu mau nyari di Wingdings 2. Wingdings 2 tuh yang ini. Tuh. Tinggal pilih mau menyisipkan angka apa kalian. Ya, atau menyisipkan simbol apa. Kalau di Wingdings 3 apa? Nah, tandanya seperti ini. Boleh silakan dipilih. Ya. Tuh. Lambangnya boleh dipilih sesuai kebutuhan. Kalau di Webding ada Wingding saja ada apa? Wingding ada ini. Tuh. Ada simbol telepon, insert, tuh ada lambang telepon misalnya. Ada lambang untuk surat biasanya pakai gambar amplop. Terus misalnya lagi ada gambar apa? Manyun-manyun dikit bisa seperti itu ya. Tanda apa sih? Tanda tangan yang sedang menunjuk bisa. Misalnya ini untuk kotak surat atau pos surat boleh ya. Seperti ini lambang-lambangnya bisa kalian pilih di sini ya. Tanda Microsoft atau lambang Microsoft, seperti ini hasilnya. Atau mungkin tanda gambar checklist tapi dalam kotak seperti ini. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian apa ya. Itu simbol ya. Equation sudah, simbol sudah, word art sudah. Sekarang kita ke yang berikutnya, yaitu kita ke berikutnya itu ada shape. Shape itu bentuk-bentuk ya nak ya. Terkadang dalam pembuatan Microsoft Word kita juga butuh yang seperti ini. Misalnya kita akan membuat lambang kotak misalnya. Kita pilih dulu shape-nya mau seperti apa. Yang mana? Oh, tanda panah misalnya boleh. Klik. Tinggal diklik aja, nanti hasilnya seperti ini ya, tanda panah. Kalau misalnya mau ganti yang lain, lambang yang lain, berarti insert lagi, shape lagi, pilih lambang apa gini, lambang manyun senyum atau mungkin yang lain bisa. Silakan tinggal diwarnain, main berwarna di sini ya. Garis luarnya boleh ditebelin seperti ini bisa, monggo silakan tinggal dipilih aja ya. Bentuknya tadi udah kita pilih ya, udah. Sekarang kita misalkan nyisipin yang lain. Misalnya kita menyisipkan insert shape lagi. Nah di sini ada misalnya bentuknya seperti ini, ada cloud itu klik, kita kasih begini. Nah dalamnya kasih tulisan hai apa kabar ya, dan lain sebagainya. Sini kan ada tanda kuningnya nih, klik geser misalkan kurang panjangin dia ngomong dia nih. Nah, seolah yang ngomong dia, jadi suaranya dari dia, hai apa kabar dan lain sebagainya ya. Tinggal dipilih di insert shape ya. Boleh kalian pilih sesuai dengan kebutuhannya apa. Misalnya mau membuat apa lagi di sini. Lambang gini, tanda panah begini. Boleh. Pokoknya belajar di insert shape, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya ini, nah boleh begini, nah ada begini ya. Tapi gini dalamnya dikasih tulisan, klik kanan add text, misalkan sini SMK Tuna Sarapan. Nah tinggal diatur aja. Misalkan ini pindahin ke bawah, diatur di sini, dipanjangin, dilebarin sesuai kebutuhan. Lebarin lagi sesuai kebutuhan. Terus teksnya tinggal diatur, dibesarin teksnya, ratanya buat rata tengah, buat tebal, mungkin hurufnya mau diganti, bentuknya mau seperti apa yang bagusan gitu ya, boleh silahkan seperti ini ya, bisa ya nak ya. Di insert tadi kita sudah word art sudah, equation sudah, simbol sudah, shape sudah. Nanti akan kita coba yang lain ya. Baik, untuk yang ini cukup, nanti kita coba yang lain.